Halo Pak, perkenalkan nama saya Sarah Claudia Nenggolan dengan NIM 71932240011 dari Program Studi Ilmu Ekonomi Stambuk 2019. Di sini saya ingin memberikan tanda model dasar sebuah kota dikatakan kota pintar, di mana yang pertama adanya smart people, yang kedua smart infrastruktur dan teknologi, yang ketiga ada smart governance. Yang pertama saya ingin memberikan tanggapan mengenai smart people, di mana sama-sama kita tahu smart people merupakan model dasar suatu kota untuk dikatakan sebuah kota maju, di mana ketika kita dapati di suatu kota tersebut sudah banyak bahkan sudah minim lah Pak masyarakat yang berpendidikan rendah, itu barulah bisa dikatakan kota tersebut kota yang berkembang, kota yang maju. Karena ketika masih kita dapati di suatu kota itu banyak warganya yang belum mempunyai pendidikan yang mumpuni, maka penggunaan dan pelaksanaan smart infrastruktur dan teknologi juga bakal berkurang. Saya dapati juga Pak di tempat lokasi KKN saya di Desa Huta Ginjang, saya dapati di 2 sekolah di tempat saya mengajar, di situ saya dapati masih banyak adik-adik kita yang bahkan duduk di tingkat SD masih belum mendapatkan pendidikan yang baik, bahkan masih bisa dibilang buta terhadap huruf. Untuk itu juga sebaiknya yang pertama-tama untuk agar Indonesia bisa menjadi kota pintar, pemerintah juga harus memperhatikan pendidikan sampai ke pelosok-pelosok desa agar orang-orang yang di desa juga bisa memiliki pengetahuan yang sama sehingga Indonesia juga bisa terdongkrak dari tingkat yang paling bawah yaitu pedesaan. Yang seperti kita tahu juga Pak di smart infrastruktur dan teknologi, di mana pada saat kami terjun KKN di sana masih banyak infrastruktur desa yang bahkan sudah rusak dan tidak diperbaiki dan tidak dipedulikan oleh warga desa di situ. Untuk itu juga bisa dikatakan kota tersebut belum bisa dikategorikan smart city karena infrastrukturnya juga belum infrastruktur yang smart, dan penggunaan teknologi juga di sana masih tergolong kurang. Karena di sana masih banyak orang tua kita bahkan adik-adik kita yang gagap teknologi karena mungkin kendala ekonomi juga yang membuat keluarga tersebut tidak acuh dan tidak peka terhadap kemajuan teknologi. Di sana seperti yang bisa kita lihat juga Pak, banyak sekali kekayaan desa yang bisa dikelola dengan baik ketika mereka bisa menggunakan teknologi dengan baik seperti pemasaran, karena di sana Pak banyak sekali pembuatan ikan asin. Ketika mereka bisa menggunakan teknologi sebagai model pemasaran, maka itu juga bisa menjadi salah satu pemasukan mereka agar di desa itu bisa menjadi tergolong smart economy. Untuk itu juga Pak, kita tahu juga di smart governance Indonesia memiliki desa yang termasuk tinggi, ranking 50 dari 141 negara yang disurvei. Itu berarti Indonesia juga sudah tergolong smart governance, di mana kita tahu sekarang untuk setiap sudah banyak di spot kota-kota, khususnya kota Medan sudah ada CCTV untuk pengamatan keamanan lalu lintas, dan juga ada tilang secara elektronik. Pembuatan KTP juga sekarang sudah melalui online. Seperti kita tahu, sudah semakin banyak kemajuan yang bisa kita dapatkan di kota Medan ini. Itulah sebabnya Indonesia sudah hampir dikatakan negara maju karena sudah banyak kota-kota di Indonesia sudah memenuhi 3 pilar dasar ini untuk menjadi sebuah smart city.